Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Mr. Chandra. Hari ini matematikanya kita akan membahas volume bangun ruang, volume gabungan, dan selisih dari bangun ruang. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Volume bangun ruang. Coba perhatikan contoh berikut. Bagaimana ya cara menentukan atau menghitung volume pada bangun ruang? Misalnya, di sini ada gambar salah satu bangun ruang yaitu kubus. Nah, kubus ini memiliki sisi yang sama ya. Kemudian, pada gambar ini diketahui bahwa sisinya adalah 5 cm. Yang ditanya adalah volume. Bagaimana cara menjawabnya? Coba perhatikan. Yang diketahui soal adalah sisinya atau S sama dengan 5 cm. Ditanya sama dengan volume, atau kita singkat saja V ya. V sama dengan volume. Jawab. Rumus volume pada kubus, karena kubus memiliki sisi yang sama, maka rumusnya adalah V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau V sama dengan sisi pangkat 3 ya, atau S pangkat 3. Terserah mau pakai yang mana, sama saja. Nah, kita masukkan angkanya. S sama dengan 5 cm. 5 cm kali 5 cm dikali 5 cm, atau 5 pangkat 3. Nah, 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm pangkat 3 atau kubik ya. Jadi volume pada kubus tersebut sama dengan 125 cm pangkat 3. Berikutnya yaitu menentukan volume pada balok. Coba perhatikan, pada balok diketahui panjangnya sama dengan 4 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya yaitu 3 cm. Ditanya tentunya volume. Cara menjawabnya bagaimana? Perhatikan ya. Diketahui P atau panjang sama dengan 4 cm, kemudian lebar sama dengan 2 cm, dan tinggi sama dengan 3 cm. Ditanya adalah volume atau V. Ya, jawab. Rumus volume pada balok sama dengan V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Tinggal masukkan angkanya. Panjangnya sama dengan 4 cm, dikalikan lebar sama dengan 2 cm, dan tingginya 3 cm. 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 3 sama dengan 24. Satuannya sama dengan cm pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena lihat, satuannya itu dikali. Kalau satuannya dikali, maka pangkatnya itu ditambahkan. Cm itu pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 24 cm pangkat 3 atau kubik. Jadi volume pada soal tersebut, pada balok tersebut, yaitu 24 cm pangkat 3. Selanjutnya yaitu menentukan volume pada bangun ruang di samping. Kebetulan di soalnya ini adalah gambar tabung. Diketahui di tabung di sini adalah diameter. Ingat ya, jika garisnya menghubungkan dua titik pada lingkaran melewati titik pusat, ini namanya diameter. Tapi kalau garis yang menghubungkan titik pusat ke salah satu titik pada lingkaran tersebut, itu namanya jari-jari. Kalau ini dia diameter ya. Diketahui diameter atau D sama dengan 14 cm. Untuk memudahkan dalam menghitung volume, diameter kita harus rubah menjadi jari-jari dengan cara bagaimana?
dibagi 2, yaitu 14/2 sama dengan 7 cm. Jadi untuk mengubah diameter menjadi jari-jari itu dibagi 2 ya. Nah selanjutnya tingginya sama dengan 30 cm. Ditanya adalah volume. Jawab. Rumus volume pada tabung yaitu V dikali R pangkat 2 dikali T. Kita masukkan V itu bisa 22/7 atau 3,14. Kita gunakan 22/7 jika diketahui di jari-jari itu merupakan angka kelipatan dari 7. Misalnya 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Maka kita gunakan 22/7. Dan jika diketahui jari-jarinya bukan kelipatan 7, baru kita gunakan 3,14. Kebetulan di soal ini jari-jarinya adalah 7, jadi kita gunakan 22/7. Kita masukkan dikali R-nya sama dengan 7 cm. Ingat ya, R-nya 7 cm, bukan 14 lagi. 14 ini dia adalah diameter, bukan jari-jari ya. 7/2 dikalikan dengan T-nya adalah 30. 22/7 dikali 7/2 itu yaitu 7 kali 7 ya, 49 dikali 30. Ini kita sederhanakan. 7 dengan 49 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 sama dengan 7. Berarti kita kalikan 22 kali 7 dikali 30. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 4.620 cm3. Jadi volume pada tabung tersebut adalah 4.620 cm3. Nah, selanjutnya contoh menentukan volume pada tabung jika diketahuinya ternyata jari-jarinya itu bukan kelipatan 7. Ya, mau tidak mau kita gunakan 3,14. Bagaimana ya caranya? Coba perhatikan. Diketahui R sama dengan 10 cm. Tingginya sama dengan 20 cm. Ditanya sama dengan volume. Kita jawab ya. Volume sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Ingat, V kebetulan R-nya bukan kelipatan 7, jadi kita gunakan 3,14 dikali R-nya sama dengan 10, berarti 10/2 dikalikan T-nya sama dengan 20. 3,14 dikalikan 10/2 itu berarti 10 kali 10 ya. Hasilnya 100 dikalikan 20. Nah, untuk memudahkan kalian menghitung 3,14 pecahan desimalnya kamu rubah menjadi pecahan biasa menjadi 314 per, ingat, dua angka di belakang koma itu hasilnya adalah 100. Berarti 3,14 per 100 dikali 100 dikali 20. 100 dengan 100 bisa kita sederhanakan, kita coret saja menjadi 1. Tinggal 314 dikalikan 20, hasilnya adalah 6.280 cm3. Jadi volumenya adalah 6.280 cm3. Kemudian kita akan menentukan volume pada kerucut. Coba perhatikan, diketahui pada soal ini adalah diameternya ya.
D sama dengan 42 cm. Karena yang diketahui D, kita rubah ke jari-jari dengan cara dibagi 2 ya. R sama dengan 42 per 2 sama dengan 21 cm. Selanjutnya, tingginya sama dengan 28 cm. Ditanya adalah volume. Jawab. Untuk kerucut, rumus volumenya adalah volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali T. Kita masukkan angkanya. 1/3 dikali V-nya, karena R-nya merupakan 21 dan kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7 dikalikan R-nya 21 cm dikali 21 cm dikali tingginya 28 cm. Kita sederhanakan. 7 dengan 21 bisa ya, atau 3 dengan 21 juga bisa. 3 kita bagikan dengan 21, sama-sama dibagi 3 menjadi seperti itu. Kemudian ada lagi 7 dengan 7 kita coret lagi ya. Nah, jadi tinggal 22 dikalikan 21 cm kuadrat dikalikan 28 cm. Hasilnya sama dengan 12.936 cm kubik. Jadi, volume pada kerucut tersebut adalah 12.936 cm kubik. Di sini kita akan menghitung volume gabungan dan selisih. Perhatikan, kalau gabungan berarti ditambah, kalau selisih berarti dikurang ya. Contoh, tentukan volume gabungannya. Nah, pada soal ini ada 2 gambar bangun ruang yang digabung. Yang bawah adalah balok, sedangkan yang atas adalah kubus. Cara menentukannya bagaimana? Mari kita hitung bersama-sama. Pertama, diketahui. Di sini diketahui, kita tentukan dulu yang kubus memiliki sisi sama dengan 10 cm. Kemudian untuk yang balok, panjangnya sama dengan 20 cm. Lebar, ingat di sini tidak ada, tetapi lebar ini bisa kita lihat dengan sisi yang dimiliki oleh kubus ya, karena dia sama nih. Sisi kubus dengan lebarnya balok, yaitu 10 cm. Berarti lebarnya juga 10 cm. Kemudian tingginya yaitu 12 cm. Kemudian untuk menentukan volume gabungan, kita harus tentukan dulu volume pada masing-masing bangun tersebut. Misal, bangun 1 kita tulis adalah balok, kubus, sedangkan bangun 2 adalah balok ya. Kita tentukan untuk ditanya terlebih dahulu volume gabungan. Jawab. Coba perhatikan ya. Nah, untuk volume pertama yaitu volume pada kubus. Rumusnya sama dengan S dikali S kali S sama dengan 10 cm kali 10 cm kali 10 cm sama dengan 1000 cm kubik. Untuk volume kubus kita sudah dapat. Kemudian yang kedua yaitu volume balok. Rumusnya sama dengan panjang kali lebar dikalikan tinggi. Masukkan angkanya. Panjangnya 20 cm kali lebarnya 10 cm dan tingginya yaitu 12 cm. Kalikan saja, 20 kali 10 200, 200 kali 12 sama dengan 2400
cm kuadrat. Nah, sudah ketemu volume kubus dengan volume balok. Yang ditanya adalah volume gabungan. Berarti kalau volume gabungan sama dengan volume kubus tambah volume balok. Masukkan angkanya. Volume kubus tadi adalah 1000 cm kubik tambah volumenya balok 2400 cm kubik sama dengan 3400 cm kubik. Berarti volume gabungan pada soal tersebut adalah 3400 cm kubik. Contoh berikutnya yaitu menentukan selisih volume bangun di samping. Ingat ya, selisih. Berarti kalau selisih adalah dikurang. Yang mana yang dikurang yaitu volume terbesar dikurang volume pada bangun yang terkecil ya. Coba perhatikan di sini ada dua gambar yaitu gambar bangun ruang balok dan kubus. Kita tentukan dulu untuk balok merupakan bangun 1, untuk kubus kita tulis bangun 2. Bebas ya. Nah, selanjutnya kita tulis diketahui. Diketahui di sini kita tulis sisi pada kubus terlebih dahulu yaitu 5 cm. Kemudian panjang pada balok ya. Coba perhatikan di sini ada 14, tapi jangan terkecoh ya. 14 cm ini merupakan panjang gabungan dari balok dengan kubus. Nah, sedangkan di sini yang kita tulis adalah panjang pada balok. Berarti caranya 14 dikurangkan dengan sisi dari kubus yaitu 14 cm kurang 5 cm sama dengan 9. Berarti panjangnya adalah 9 cm. Selanjutnya lebar pada balok ini sama dengan sisinya pada kubus. Berarti dia juga 5 cm. Sedangkan tingginya yaitu 18 cm. Ditanya selisih volume. Ya. Lanjut, kita jawab. Nah, untuk menjawabnya, kita tentukan dulu volume pada masing-masing bangun ruang tersebut. Yang pertama, kita tulis volume balok. Rumusnya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi adalah 9 cm. Lebarnya yaitu 5 cm dan tingginya 18 cm. Kita kalikan 9 dikali 5 45 dikalikan dengan 18 yaitu 810 cm kubik. Dapat volume balok. Kemudian volume kubus. Volume kubus rumusnya S kali S kali S atau S pangkat 3 ya. 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Hasilnya 125 cm pangkat 3. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena yang ditanya adalah selisih volume. Jadi selisih volume sama dengan volume balok dikurang volume kubus. Volume balok 810 cm kubik dikurang 125 cm kubik. Hasilnya yaitu 685 cm kubik. Jadi selisih pada soal tersebut yaitu 685 cm kubik.